Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan saya Herman di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Anak sekalian, sebagaimana biasa di saat pembelajaran awal kita berikan kalian dulu motivasi bahwa motivasi itu penting ya dalam terus meningkatkan semangat belajarnya, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Oleh karena itu saya dorong kalian untuk senantiasa bersemangat dalam belajar, karena belajar online ini tidak akan berhasil ya kalau semangat kita dalam mengikutinya lemot gitu ya. Untuk itu belajar kita atau suksesnya belajar kita di masa pandemik dengan cara online ini, salah satu syaratnya adalah kalian harus senantiasa bersemangat dan antusias untuk mengikutinya. Ingat, kalau kemampuan kita sama dengan minggu kemarin, kita rugi loh. Nah, supaya kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang dikategorikan rugi, kalian harus senantiasa meningkatkan terus pengetahuan. Semua mata pelajaran, semua pengalaman harus ditingkatkan dalam setiap minggu dalam rangka memantapkan terus usia kita untuk terus meningkatkan pengetahuan. Oke, anak sekalian, hari ini Bapak akan tambahkan kembali materi prakarya dan kewirausahaan. Kalau kemarin kita sudah masuk ke bagaimana merancang sebuah usaha kerajinan pasar lokal. Maka hari ini kita akan coba membahas tentang identifikasi kebutuhan pasar kerajinan untuk pasar lokal. Anak sekalian, bahwa bisnis apapun sebetulnya itu bagi seorang wirausaha memang harus diawali dari perencanaan, yang mana dalam perencanaan ini harus ada mengidentifikasi dulu kebutuhan pasar ya. Sebelum kita menentukan produk apa yang akan dibuat, harus nantiasa seorang wirausahawan itu melakukan perencanaan dengan cara langkah pertamanya adalah identifikasi kebutuhan pasar. Apa sih kebutuhan pasar itu? Misalkan kita mau membuat usaha kerajinan di daerah Batu Jajar. Nah, maka langkah yang pertamanya harus menentukan identifikasi dulu. Apa kebutuhan kerajinan pasar lokal untuk daerah Batu Jajar? Apa kebutuhan pasar kerajinan untuk Jawa Barat? Seperti itu. Ya, sebelum membuat kerajinannya kalian harus menentukan dulu identifikasi. Nah, langkah keduanya yaitu penentuan segmen pasar. Pada latihan kerja 2 ini tampak bahwa segmen pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap kebutuhan yang berbeda merupakan peluang pasar bagi wirausahawan. Segmentasi pasar tersebut memiliki keinginan selera dan daya beli yang berbeda. Pemahaman tentang pasar sasaran secara mendalam akan mendukung proses pencapaian ide dan penetapan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Pemahaman mendalam tentang pasar sasaran dapat dilakukan dengan pencarian data yang melalui referensi pengamatan seperti yang akan dilakukan nanti pada tugas 2. Berikut di dalamnya adalah wawancara kuesioner. Salah satu cara untuk mengetahui selera daya beli pasar adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Anak sekalian, bahwa dalam menentukan pasar sasaran ada beberapa cara untuk menggali atau mengidentifikasi kebutuhan pasar tersebut. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara wawancara langsung ke target pasar. 2, dengan cara kuesioner. Misalkan kalian ingin mencari mengidentifikasi kebutuhan pasar kerajinan untuk daerah Bandung Barat, maka kalian harus melakukan ini, wawancara secara langsung ke pasar, baik door to door atau melakukan dengan cara kuesioner. Bikin kuesioner pertanyaan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Jadi tidak sekedar ataupun tidak asal dalam menentukannya ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini contoh. Bapak berikan kalian satu contoh kuesioner selera estetis daya beli.
Misalkan, pilih salah satu dari pasar sasaran yang telah diidentifikasi pada tugas 2. Misal, pasar sasaran ibu-ibu rumah tangga usia 40-45 tahun atau siswa SMA, SMK berusia 17-19 tahun. Setiap kelompok dalam kelas dapat memilih pasar sasaran yang berbeda. Setelah itu, susunlah sebuah kuesioner berisi pertanyaan tentang selera pasar dan daya beli. Selera estetis yang dimaksud di sini adalah selera terhadap unsur-unsur rupa, warna, bentuk, tekstur, dan tersusun dalam sebuah komposisi yang tampak pada sebuah produk. Sedangkan daya beli adalah kemampuan konsumen dalam membeli produk. Baik, sebelum membuat kuesionernya, yang kalau analis perhatikan pertama ketika membuat kuesioner ataupun pertanyaan ke calon konsumen adalah ini, pilih salah satu pasar sasarannya. Sasaran misalkan produk Anda nanti mau dijualnya ke siapa? Ibu rumah tangga usia 40-45 atau usia anak sekolahan 17-19 tahun. Ini harus ditentukan dari usia dulu. Karena kan yang akan membeli ada mereka. Maka kita harus detail usianya, produk ini akan dijual ibu rumah tangga atau usia anak sekolah. Setelah itu, susun pertanyaan-pertanyaan di kuesioner yang berisi tentang rupanya seperti apa yang mereka inginkan, warnanya yang mereka suka, bentuknya, teksturnya. Nah, ini harus terinci dalam bentuk pertanyaan. Berikutnya juga jangan lupa masalah daya beli. Daya beli ini dalam rangka nanti menentukan harga. Nanti range harga jualnya mau di kisaran berapa? Ya, ini harus diperhatikan. Kalau anak sekolahan jangan disamakan dengan ibu rumah tangga, karena sekolahan kan tahu sendiri uangnya hanya berbekal dari ibunya. Oke. Setelah itu kita lihat contoh kuesioner selera estetis keindahan daya beli. Kuesioner dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan produk yang dibuat. Kuesioner ini dibuat untuk memenuhi tugas prakarya, kewirausahaan, terima kasih atas kesediaan mengisi kuesioner. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Jadi nanti kalian ada tugas membuat kuesioner berbentuk pertanyaan seperti ini. Contoh misalnya, kuesioner tentang membuat kerajinan untuk bahan lokal. Maka di lembar pertanyaannya Anda buat seperti ini. Kuesioner ini dibuat untuk memenuhi tugas prakarya kewirausahaan. Terima kasih atas kesediaannya mengisi kuesioner ini. Lalu pertanyaan. Satu pertanyaan, warna yang paling disuka. Pilih di sini optionnya, apa jawabannya? Warna gelap, warna terang, warna alam. Tema yang disuka, etnik. Apalagi nih, gambar lucu atau religius atau mungkin artis, silahkan temanya. Atau buka ditambahkan warna yang disuka apa. Kemudian temanya klasik, modern, tradisional. Temanya itu. Atau teksturnya. Nah, setelah ini dibuat, maka mintalah kepada minimal 30 orang dari kelompok pasar sasaran untuk menjadi responden mengisi kuesioner tersebut. Jadi, lembar kuesioner ini kalian buatkan, diperbanyak minimal 30-an gitu ya. Kemudian dimintakanlah untuk mengisinya. Nah, mereka kalian harus langsung ke masyarakat, ke pasar sasaran. Setelah itu, hitung jawaban hasil kuesioner tersebut, bagaimana selera daya beli pasar sasaran tersebut, tuliskan dalam tabel. Ini langkahnya, setelah Anda membuat kuesioner ini, buat tabel dari hasil nanti ketika kuesionernya sudah diisi. Kan nanti orang-orang itu kan mengisi nih kuesioner Anda. Ada yang pilih A, B, C, maka nanti ditabulasikan dalam bentuk tabel yang hasilnya seperti ini kurang lebih. Kuesioner segmen, misalkan warna yang paling disuka. Jawaban A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Tema yang disukanya berapa? A-nya sekian, B-nya sekian, D-nya sekian. Penghasilan atau uang saku bulanannya berapa? Misalkan harganya di kisaran berapa yang disuka. Nah,
Setelah itu, hitung kuesioner tersebut. Ini untuk dalam menunjukkan selera daya beli pasar sasaran. Data tentang selera dan daya beli ini akan menjadi dasar pertimbangan pengembangan desain kerajinan. Pembuatan tugas dan tugas 3 telah memberikan gambaran tentang peluang pasar lokal yang ada. Selanjutnya adalah penetapan pasar sasaran dalam produk kerajinan. Untuk setiap pasar lokal akan dibuat oleh kelompok klien masing-masing. Tapi Bapak sih untuk harapannya karena ini bentuknya sekarang belajarnya tidak bebarengan, berarti tugasnya individu. Sedikit mengulas tentang pasar sasaran yang bawah nih. Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Penetapan pasar sasaran suatu produk sangat penting dilakukan agar produk yang dibuat sesuai dengan pasar yang akan dituju. Nah, membuat kuesioner, membuat tabel ini dalam rangka menentukan pasar sasaran ini. Jangan sampai produk yang dibuat tidak sesuai dengan target pasar yang kita inginkan. Oke, sampai di situ paham nak? Ya, next. Nah, yang terakhir ini pasar sasaran usaha prokerja untuk pasar lokal. Anda harus lebih segmentif, lebih lebih detail di sini dalam penentuan pasarnya. Misalkan segmentasi geografis di daerahmu ini seperti apa? Untuk daerah mana dijualnya? Kemudian segmentasi demografisnya untuk usia berapa tahun? Untuk manusia yang jenis kelaminnya apa? Pendapatannya berapa? Yang ketiganya segmentasi psikografis. Paparkan kebiasaan gaya hidup, kegemaran, dan kepribadian dari pasar sasaran. Yang keempatnya selera. Paparkan selera berdasarkan kuesioner. Yang kelimanya daya beli. Jadi ini kalian buat nanti setelah kalian membuat 2 langkah yang tadi. 1 membuat kuesioner, 2 membuat tabel rekapitulasi yang tadi. Nah ini nih. Nah ini yang buat tabel ini. Sekali lagi Bapak ulang. Yang pertama membuat kuesioner seperti ini. Kemudian setelah selesai kuesioner disebarkan ke minimal 30 orang. Setelah itu lakukan penghitungan dalam bentuk ini. Hitungan bikin tabel seperti ini. Setelah itu disimpulkan dalam bentuk laporan ini, pasar sasaran. Segmentasi geografis daerahnya seperti apa? Segmentasi demografisnya usia berapa tahun di sini tulis. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, pendapatannya mereka tuh rata-rata di berapa ribu rupiah penghasilannya. Kemudian segmentasi psikografis paparkan kebiasaan gaya hidup, kegemaran mereka seperti apa. Seleranya dipaparkan dari hasil kuesioner tadi, ternyata seleranya selang misalkan yang etnik tulis di sini. Daya belinya di kisaran berapa? Misalkan tadi produk Anda ada pilihan, misalkan pilihan di kisaran berapa daya beli mereka. Oke. Jadi untuk tahapan ini untuk identifikasi pasar sasaran dicukupkan demikian. Bapak ingin kalian melaksanakan tugas setelah ini yaitu 1 membuat yang tadi membuat ini kuesioner seperti ini, pertanyaannya minimal 10 sampai ke bawah. Kemudian membuat laporannya dari hasil responden. Yang ketiganya kesimpulan dari dari kuesioner yang sudah ditabulasikan dalam bentuk hitungan. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan ini sebagai daya tambahan tentang sumber daya material. Kalau kalian bisa menyelesaikan sampai ini lebih sangat bagus, karena di sini juga penting kalian ikutin dalam rangka mengidentifikasi ragam material. Maksudnya untuk mengidentifikasi bahan baku yang Anda punya di daerah Anda itu seperti apa. Bambu, bebatuan,
atau apa yang kalian punya ini untuk dalam mendukung nanti ketika produknya akan dibuat. Jadi kalian boleh juga sampai melakukan identifikasi ragam material. Baik, untuk materi hari ini dicukupkan demikian. Bapak berharap kalian bisa membuat tadi satu kuesioner kepada pasar sasaran, 2 membuat tabel laporannya, menghitung, yang ketiga tabel laporannya, dan yang keempatnya boleh juga kalian buatkan yang identifikasi ragam material. Misalkan di daerah kamu banyaknya bambu, tulis bambu. Banyaknya misalnya daerah kamu akar-akaran, boleh ini untuk mendukung nanti produk yang akan Anda buat. Oke, untuk hari ini demikian anak sekalian, tetap semangat, belajar terus-menerus, jangan berhenti supaya kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Kalau ada pertanyaan yang kurang dimengerti, boleh kalian cara japri saja ya di Classroom atau via WA. Terima kasih. Salam sukses wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.